Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat datang, selamat beribadah, baik jemaat yang hadir secara fisik pada Gedung Gereja Kristen Jawa Bandung, Jalan Merdeka 28 Bandung, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKJ Bandung. Bagi Bapak, Ibu jemaat, tamu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah ini, atau dapat juga menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Sebelum kita masuk pada panggilan beribadah, terdapat beberapa pokok berita gereja yang patut menjadi perhatian. Antara lain, ibadah Sabtu Sunyi sore ini akan menggunakan tata ibadah yang mengalir. Jemaat dapat mengikuti narasi maupun nyanyian yang dipimpin oleh narator dan tim musik. Yang kedua, ibadah Paskah esok hari tanggal 31 Maret 2024 akan dilayani sebanyak 3 kali. Ibadah yang pertama pukul 5 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Devi Carolina Duana, dan ibadah yang kedua pukul 9 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yulia Pramudianti, dan ibadah yang ketiga sore hari pukul 17 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daru Marhaendi. Demikian berita gereja yang patut menjadi perhatian. Adapun petugas pada ibadah saat ini adalah pelayan firman oleh Bapak Pendeta Daru Marhaendi. Primus persembahan oleh Bapak Diaken Agung Prasetya. Sekundus oleh Diaken Bapak Patria Prasetya. BG Diaken Listiawati. Penerima tamu 1 Bapak Sanjata. Penerima tamu 2 Diaken Ibu Ratna. Pengiring ibadah sore hari ini oleh Mas Daniel dan Mas Bagas. Song leader oleh Mbak Nela, Mbak Puspa, dan Mbak Sevania. Audio visual oleh tim multimedia GKJB. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara-saudari sekalian. Kita akan segera masuk pada panggilan beribadah. Jemaat sekalian dipersilakan untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Setiap kita pasti mengalami masa transisi. Sebuah masa peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Masa transisi bukan akhir dari kehidupan, tetapi jembatan menuju kehidupan selanjutnya.
Ketegangan demi ketegangan biasanya terjadi di masa transisi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian di masa transisi. Di masa transisi, kualitas hidup seseorang akan nampak makin jelas. Apakah dia termasuk orang yang sudah menata hidupnya atau orang yang masa bodoh dengan kehidupannya? Sabtu Sunyi adalah sebuah masa transisi. Transisi dari Jumat berdarah menuju Minggu bergelora. Dari kematian anak domba menuju kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Pada masa transisi ini membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Marilah melalui ibadah Sabtu Sunyi hari ini dengan tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi, kita merenung dan berefleksi untuk menemukan sikap hidup yang benar ketika masa transisi hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal bersamanya dan Dia tinggal bersama kita melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Jemaat dipersilahkan duduk.
manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan membawanya ke hadapanmu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu darinya, dan biarlah ia beristirahat, sehingga ia dapat menikmati harinya seperti buruh upahan. Sesungguhnya masih ada harapan bagi pohon. Jika ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Meskipun akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, bersemilah ia setelah diciumnya air dan mengeluarkan ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, tak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut lalu menjadi kering, demikianlah manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku dan mengingat aku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku. Penderitaan yang amat sangat telah dialami oleh Ayub. Bahkan penderitaannya itu akan menghantarnya ke ujung kematian. Menghadapi kondisi itu, Ayub tidak bersikap diam, sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabatnya Zofar. Bagi Zofar, sikap diam, tidak boleh protes kepada Allah, adalah sikap terbaik menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan. Tetapi Ayub tidak bisa diam. Sebaliknya, Ayub banyak berbicara. Ayub banyak bertanya dan mempertanyakan tentang penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Semuanya itu Ayub lakukan karena Ayub mendapati dirinya tidak melakukan kesalahan atau dosa yang mengakibatkan dirinya layak dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya, secercah harapan kembali bersinar di balik pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Tuhan. Ayub berkata, "Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku." Harapan itu menembus ruang dan waktu, antara kehidupan dan kematian.
Jika pada akhirnya Ayub mati pun, Ayub masih berharap ada kehidupan setelah kematian. Mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara mengalami penderitaan yang amat sangat. Bahkan karena penderitaan itu, hidup saudara seperti sudah berada di ujung kematian. Semangat hidup saudara telah mati. Padahal saudara merasa tidak ada dosa atau kesalahan yang saudara lakukan, yang saudara pantas mendapatkan hukuman. Menghadapi pergumulan seperti itu, saudara boleh bertanya dan mempertanyakannya kepada Tuhan. Karena itu, pada kesempatan saat ini, saudara diberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pergumulan saudara kepada Tuhan. Silakan saudara menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di kertas yang telah disediakan. Kemudian saudara bawa dan letakkan kertas itu di altar sebagai simbol saudara menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan.
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan, tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan, Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan, penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu.
Namun, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Kamuliaano, he jiwaku, muliaano Gusti Allah Juru Selamatku. Kamuliaano, kamuliaano, muliaano Gusti he jiwaku. Kamuliaano, he jiwaku, muliaano Gusti Allah Juru Selamatku. Kamuliaano, kamuliaano, muliaano Gusti he jiwaku. Menghadapi penderitaan adalah sama seperti menghadapi peperangan. Senjata apa yang akan kita pakai akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam peperangan itu. Rasul Petrus menasihatkan agar kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus ketika kita menderita, di mana Kristus menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Dengan memiliki pikiran penderitaan Kristus, akan menjadikan kita selalu siap menghadapi penderitaan karena kebenaran, dan memampukan kita untuk dihindarkan dari penderitaan
karena kesalahan atau dosa kita. Penderitaan karena kesalahan akan berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, penderitaan karena kebenaran akan berujung kepada kehidupan dan kebangkitan di dalam Kristus. Karena itulah, setelah Kristus menderita dan mati, Dia bangkit. Dia tidak diam di dalam kematian, tetapi Dia bergerak dan hidup untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah mati. Penderitaan seperti apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaan karena kesalahan kita atau penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan? Sudahkah kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus? Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Jika selama ini kita telah menderita karena kesalahan kita sendiri, dan marilah kita memohon juga supaya Tuhan memampukan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu berdoa secara pribadi.
Dan inilah Injil menurut Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 hingga yang ke-42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah masuk terangmu bebas senang. Ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengajak kekayaanmu. Ku datang padamu dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku.
ada dua kelompok manusia yang hidupnya pernah bersentuhan dengan Kristus ketika peristiwa Sabtu Sunyi. Kelompok yang pertama diwakili oleh murid Tuhan Yesus yang disebut murid yang dalam tanda petik terang-terangan. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka mungkin adalah murid yang sembunyi-sembunyi. Dan yang menarik, justru murid yang disebut murid sembunyi-sembunyi ternyata melakukan tindakan yang terang-terangan. Sebaliknya, murid yang disebut murid terang-terangan justru melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Ada orang yang identitas dirinya semakin kabur setelah menghadapi peristiwa kematian. Sebaliknya ada orang yang identitas semakin jelas setelah menghadapi peristiwa kematian itu. Yusuf Arimatea dan Nikodemus termasuk kategori orang yang kedua. Setelah Yesus mati, identitas mereka semakin jelas bahwa mereka adalah murid Yesus. Tindakan mereka dengan memberanikan diri mengambil mayat Yesus adalah tindakan seorang murid. Sebaliknya, para murid Yesus yang disebut murid yang terang-terangan itu justru bergumul dengan identitas yang kabur karena bersembunyi dalam ruang sunyi ketakutan. Cara Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat Yesus menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus bukan sebagai manusia biasa. Bagi mereka, Yesus adalah Raja. Karena itu mereka memakamkan Yesus seperti memakamkan seorang raja. Karena itu memakamkan Yesus, mereka hormati di dalam kubur yang baru, memberikan balsem pada mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak gaharu yang sangat mahal. Ketika peristiwa penderitaan menerpa kehidupan kita, apakah identitas kita semakin kabur atau semakin jelas? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Kristus sebagai wujud identitas kita yang semakin jelas sebagai murid Kristus? Saudaraku, mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab kita mengakui Dia sebagai Raja kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepadanya. Marilah kita memberikan yang terbaik. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan maju ke depan. Bagi Yesus ku serahkan
Marilah kita satu di dalam doa. Segala syukur dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sungguh bersyukur bila kami bersama-sama boleh datang kepadamu di Sabtu sunyi ini. Biarlah kami mengheningkan hati kami untuk sekali lagi melihat kasih-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengetahui kehidupan kami manusia. Engkaulah Tuhan yang dapat turut merasakan penderitaan kami. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, yang setia. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di malam ini kami datang membawa persembahan kami, sebagian dari berkat yang Tuhan berikan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Raja kami. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu. Terimalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memasuki pengutusan dan berkat. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Ketika hidup saudara saat ini menghadapi masa transisi yang tidak mudah, janganlah cemas, janganlah takut. Allah tidak diam. Rahmat-Nya selalu berlimpah untuk menyertai saudara. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala anugerah telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Ia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
Saudara-saudara yang terkasih, alamilah Yesus di dalam hidup kita. Kini bagi saudara yang ingin bersaat teduh, dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Dan bagi saudara yang hendak meninggalkan tempat ini, dimohon agar tetap tenang. Ibadah kita telah selesai. Kita melanjutkan hingga besok menyambut Paskah. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati waktu teduh bagi kita.